Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derajat Cahya Diningrat, NRP 1830400099. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban tugas praktikum 4 saya pada mata kuliah Machine Learning kelas F. Oke. Tugas praktikum 4 ini kita mengenai native Bayes classifier. Nah, kita diminta untuk mengambil salah satu dataset. Di sini saya menggunakan dataset Iris ya, Iris Plain Dataset. Oke. Kemudian tugasnya itu kita diminta untuk mengulangi langkah-langkah yang dilakukan pada materi praktikum 4. Oke, langsung saja kita ke jawabannya. Yang pertama itu adalah melakukan import library ya, NumPy dan juga Pandas. Oke, untuk perintahnya seperti ini ya, import NumPy S alias NP dan juga import pandas alias PD. Kemudian di bagian data, di sini kita akan membaca data jadi menggunakan function read underscore CSV dari library pandas, yang mana di sini datasetnya itu adalah iris plan ya. Nah, ini dari file CSV, nah itu nanti data-datanya akan dimasukkan ke dalam variabel df ya, atau data frame. Nah, kemudian kita akan menampilkan nilai yang ada pada dataset itu 5 baris teratas dengan menggunakan perintah df titik head ya. Oke. Maka hasilnya itu ini ya, akan menampilkan nilai yang ada pada dataset dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Nah, jadi total jumlah recordnya itu ada 5 yang ditampilkan. Yang dimana terdapat kolom sepal length, sepal width, petal length, dan petal width, dan juga kelas dari iris ya, ada setosa di sini yang di urutan 5 teratas. Oke, kemudian kita akan menampilkan seluruh nilai yang ada pada dataset ya, menggunakan perintah df. Kita panggil saja nama variabelnya. Maka hasilnya seperti ini ya. Oke. Di data ini akan ditampilkan seluruh nilai yang ada pada dataset itu ada 150 baris dan juga ada 5 kolom ya. Nah, ini juga ada di sini kelas yang berbeda ya, dari irisnya itu adalah Virginica selain Setosa ya. Oke, ini ada yang titik 3 ini garis ini tuh sebenarnya nilai yang ada pada dataset dari indeks ke-5 sampai ke 144 itu, yang memang tidak bisa ditampilkan secara menyeluruh ya. Oke, kemudian kita akan melakukan pencarian nilai yang unik ya dari kolom kelas. Jadi di sini kan perintahnya itu df dalam kurung siku kelas. Nah, dot unique function unik ini jadi dia akan mencari nilai atau value di dalam kolom kelas ini tuh yang unik gitu. Nah, ketika dicek itu ternyata ada 3 ya. Di sini ada iris setosa, Persicolor, iris Virginica. Nah, jadi ada sebenarnya kan ketika dicek nih yang ini ya, dia ternyata sama baris ke record apa namanya, indeks ke 0, indeks ke 1, kedua, ketiga itu kan kelasnya semua sama nih setosa. Oke, dia masuk tuh dalam kelompok setosa, iris setosa gitu. Jadi dia langsung jadi dikelompokkan, maka di sini ada 3 saja yang 3 kelompok yang unik ya dari value kolom yang ada pada kolom kelas ya, yaitu iris setosa dan iris versicolor serta iris virginica. Oke. Kemudian nilai rata-rata dari sepaling ya. Jadi nilai yang ada pada kolom sepaling itu kita cari rata-ratanya itu berapa menggunakan function mean, dan ternyata hasilnya itu 5,84 ya. 3 ya. Oke, kemudian saya mencari rata-rata nilai dari sepal width ya. Nah, menggunakan fungsi mean juga, dan nilainya itu adalah 3,054 ya.
Oke. Oke. Oke, ini saya coba kembali lagi untuk di-run lagi. Hasilnya tetap sama ya. Ini sebelumnya saya sudah melakukan run. Oke, tadi udah sampai sepal width. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini saya cari rata-rata nilai dari petal length. Nah, nilai dari rata-rata petal length ini hasilnya itu ketika di-run itu 3,70586 ya. Itu tuh menggunakan fungsi main ya untuk mencari rata-rata dari petal length. Kemudian dari rata-rata nilai petal width ya, itu juga sama menggunakan fungsi main. Nah, di sini hasil output-nya itu 1,1986. Nah, oke, kemudian mencari nilai tengah dari sepal length. Nah, itu menggunakan fungsi dari median ya. Di sini dot median. Nah, hasilnya itu adalah 5,8. Kemudian saya mencari nilai tengah dari sepal width. Nah, sama menggunakan function median untuk mencari nilai tengah. Itu hasilnya itu 3,0. Oke, kemudian nilai tengah dari petal length itu kita bisa menggunakan perintah df dalam kurung siku petal length, ditulis nama kolomnya. Kemudian kita panggil nih function dari mediannya. Nah, ketika di run itu outputnya itu 4,35. Kemudian untuk nilai tengah dari petal width itu juga sama perintahnya seperti sebelumnya, hanya yang beda itu isi dari kolomnya itu yang ditulis adalah petal width ya. Menggunakan function median juga, ketika di run juga itu outputnya menghasilkan 1,3. Oke, selanjutnya itu di sini ada perintah x sama dengan df drop dalam kurung kelas. Di sini ada x1. Jadi di sini tuh value dari data pada kolom kelas itu tuh akan di drop ya atau dihilangkan, kemudian akan disimpan tuh, karena kan yang ini ya bukan yang telah dihapus yang disimpan, tapi sisanya ya, karena kelas sudah di drop berarti sisanya itu ada 4 kolom ya, sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width. Nah, 4 kolom ini yang mana datanya itu akan disimpan ke dalam variabel X sebagai fitur yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Nah, kemudian yang tadi, yang kelas yang sudah di drop tuh data dari kolom kelas, itu tuh akan disimpan ke dalam variabel Y. Nah, sebagai label yang akan digunakan pada tahap selanjutnya di naive Bayes. Ya. Oke, kemudian di sini kita ini ya apa namanya, impor lagi trend test split, itu tuh function dari scalar model selection ya. Nah, di sini itu perintahnya kan di sini ada variabel xtrain, xtest, ytrain, ytest. Nah, seperti yang tadi xtrain itu adalah data yang akan di training ya atau dilatih, dan xtest itu data yang akan dites nilainya itu. Kemudian ytrain itu adalah label yang akan dilatih atau di training. Kemudian ytest itu label yang akan di tes atau diuji. Nah, di sini kan sebelumnya udah dimasukkan ya pengelompokan di sini X dan Y. Nah, X itu nanti bakal nanti itu akan dipisah ya nilai data yang ada variabel X itu buat ke X-train dan juga X-test. Sekitar 60% X-train dan juga 40% X-test sesuai dengan ini ya test size-nya yaitu 0,4, berarti 40% data itu akan dites. Random statement juga di sini 1. Nah, di sini menggunakan tadi ya function trend test split. Parameternya itu ada X, Y, test size, dan juga random state. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian melatih model dengan set training di sini menggunakan function Gaussian NB ya dari sklearn naive Bayes-nya. Nah, Gaussian NB ini tuh function apa namanya, functionnya itu kita akan simpan dalam variabel GNB, di mana nanti kita panggil
motion fit ya, di sini ada X-trend ya, sama Y-trend. Nah, data yang ada pada X-trend itu akan dilatih, kemudian labelnya juga yang ada pada Y-trend. Oke, kita run. Outputnya itu Gaussian NB ya, berarti sudah benar berhasil. Kemudian kita akan membuat prediksi hasil dari set testingnya. Nah, di sini kita buat variable prediction ya, yang dimana dia itu menyimpan nilai hasil prediksi dari fungsi predik dengan parameter yaitu adalah nilai dari data yang tersimpan pada variabel x underscore test. Oke, kita coba run. Oke, selanjutnya itu membandingkan hasil prediksi dan label yang sesungguhnya. Nah, labelnya itu yang tadi ya, yang nilai atau value yang ada pada kolom kelas ya, itu tuh. Nah, itu kan disimpan ke dalam variabel y ya, kalau di tahap sebelumnya itu. Dan nanti itu akan dimasukkan lagi ke dalam variabel y train dan juga y test. Nah, untuk labelnya. Di sini yang akan diimport itu adalah classification report ya. Di situ tuh mengenai laporan klasifikasi merupakan apa namanya evaluasi dari kinerja ya model yang memang di sini dalam machine learning untuk Gaussian NB-nya yang mana nanti sama juga dengan ini ya confusion matrix-nya di sini kita import juga dari sklearn matrix. Nah, oke. Nah, di sini yang tadi apa namanya function classification report itu dipakai, kita perintah print ya untuk menampilkan hasil classification report-nya dengan parameter y underscore test dan juga prediction ya nilainya. Nah, y test itu berarti label testnya itu di ini ya, sudah ada label testnya nih yang tadi setosa, versicolor, berginika. Nah, kemudian ada prediction-nya itu tadi hasil prediction-nya di sini nanti classification report itu menampilkan ada kolom precision, recall, F1 score dan support-nya. Di sini untuk akurasinya ya dia itu 0,95, kemudian precision dari makro rata-rata ya ini dari ketiga label ini ya, yaitu setosa, versicolor dan virginica itu 0,95, kemudian recall-nya juga 0,95. Nah, kemudian di sini selanjutnya itu ada perintah untuk yang conversion matrix ya di sini dengan parameter y test dan juga prediction. Oke, hasilnya itu akan terbentuk matriks di sini. Oke, seperti ini ya matriksnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.